buat belain Rizky. Dia tuh gak punya hak buat ikut campur. Mungkin aku salah, Nok. Berharap kamu buat ngerti. Aku tetap berpegang sama pendirian aku. Kalau Nino itu nggak baik buat kamu. Kalian semua tuh nggak tahu kenapa Nino bisa jadi pribadi yang kayak gini. Gue mau minta maaf Ki soal kemarin. Aku udah buatin kamu, biar kamu semangat terus. I'm so happy because of you. Bunda hati-hati. Ya sayang. Aduh. Kenapa, Bun? Enggak apa-apa. Git, awas! Sakit banget tangan gue. Bunda, Begitu banyak alasan seseorang menyimpan kenyataan dari kita. Apakah karena rasa sayang, tidak percaya, atau ketidakpastian. Tapi apapun alasannya, aku lebih memilih untuk mengetahui kebenarannya. Sepahit apapun itu. Bunda kenapa? Bunda kok pakai baju pasien? Bunda sakit apa? Cik, Git. Ntar ya, biarin Bunda diperiksa dulu ginjalnya. Oke. Ya, Mas. Bun, Bunda periksa ginjal. Kak, emang ginjalnya Bunda kenapa? Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Ki, Tante? Tante kenapa? Aduh, tante ya. Kita ke rumah sakit sekarang. Halo, Pak. Saya pesan taksi, Pak. Bu Yuli mengalami pembengkakan ginjal. Ya, untungnya saja terdeteksi sejak dini, Bu. Jadi belum terlalu parah. Nah, Bu Yuli, biar Ibu cepat sembuh, saya sarankan Ibu untuk dirawat di rumah sakit ini secara intensif dulu untuk pengobatannya, ya? Saya nggak bisa minta rawat jalan aja, Dok. Maaf, Bu Yuli. Saya tidak menganjurkan Ibu untuk rawat jalan. Karena selain memang harus terus diawasi perkembangannya itu, saya takutnya kalau Ibu di rumah, Ibu tidak bisa beristirahat dengan total. Kalau gitu saya tinggal dulu ya, Bu. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama. Makasih ya, Dok. Saya permisi. Iya, makasih. Ki, Iya, Tante. Tante minta tolong ya. Kita sama Cika jangan dikasih tahu ya. Soalnya Cika lagi pemilihan mahasiswa terbaik. Lagi pula Om kan juga lagi di Belanda. Jangan sampai pulang karena khawatir. Tapi kan Tante... Ki, Tante minta tolong. Ya apapun alasannya, aku sama Cika tuh berhak tahu. Kamu kok tega banget sih, Ki? Udah, tenang ya. Yang penting kan Tante udah ditangani di sini. Gimana tangan kamu sakit? Sakit sih lumayan. Kamu gak usah khawatir, Dim. Gita sama Cika mana? Oh, mereka lagi nemenin Tante Yuli, mamanya mereka. Soalnya ternyata Tante Yuli sakit juga tadi kita ketemu di sini. Ya ampun. Ya udah kalau gitu kamu temenin mereka aja dulu. Aku nggak apa-apa kok, Dim. Lagi pula yang sakit kan cuma tangan aja. Ya, sini aja. Udah Gi, nggak apa. Dis. Bentar ya, aku panggil dokter dulu ya. Bunda kenapa nyembunyiin dari kita sih? Iya, Bun. Cepat atau lambat kita tetap khawatir kan, Bun, sama Bunda. Kan kalian sama ayah lagi sibuk. Bunda nggak mau ganggu. Rizky juga begini kan. Bunda yang minta. Dokter cuman bilang ginjal Bunda bengkak dikit. Dirawat beberapa hari juga sembuh lagi. Penyakit ini kalau didiemin berbahaya, Bun. Bisa bikin gagal ginjal kan? Iya kan, Bun? Udah, jangan nangis.
Bunda sembuh lagi kok nanti. Ya. Tapi ginjal Bunda kan tinggal satu, Bunda. Bunda, Ayah gimana? Ginjal Ayah harus diangkat. Itu kan ginjal terakhirnya Ayah, Bunda. Berarti kita harus cari pendonor. Emangnya udah dapet? Bunda yang akan mendonorkan ginjal Bunda. Dokter lagi menguji kesehatan Bunda. Mudah-mudahan ya ginjal Bunda cocok buat Ayah. Tapi kan Bunda... Sayang, kalau nunggu pendonor itu lama, nak. Bunda takut Ayah nggak sanggup buat bertahan. Lagi pula, manusia tuh bisa hidup kok dengan satu ginjal. Bunda sering bilang, kesehatan sama keluarga itu hal yang terpenting, Bun. Iya kan? Bunda minta maaf ya. Bunda minta maaf ya sayang ya. Bunda udah bikin kalian khawatir. Jangan nangis, jangan nangis. Tapi Bunda minta tolong, jangan kasih tahu Ayah ya. Bunda nggak mau Ayah di Belanda juga jadi khawatir. Doain aja supaya Bunda kuat dan bisa sehat lagi. Ya. Sini. Bunda peluk dulu, Bunda anak. Thanks ya, Nat. Sama-sama. Mudah-mudahan Nino selamanya seperti ini. Kamu kenapa sih ngeliatin aku kayak gitu? Gak apa-apa. Aku cuma seneng aja kamu lagi manis gini. Kamu tahu kan? Apapun akan aku lakuin buat kamu. Kenapa kamu tiba-tiba ngomong kayak gitu sih? Gak apa-apa. Cuman pengen kamu tahu aja. Ya ampun, Nok. Kenapa, Nat? Git, maafin aku ya. Aku tahu aku salah, aku nggak ngomong ke kamu. Ki, kesehatan Ayah sama Bunda itu penting banget buat aku sama Cika. Kamu tuh nggak seharusnya nyembunyiin itu semua. Kalau ada apa-apa sama Bunda dan aku nggak tahu, aku pasti ngerasa hancur banget, Ki. Maafin aku ya. Aku janji aku nggak akan kayak gini lagi. Makasih ya, Ki. Ngeliat sapu tangan ini, aku jadi inget ibu kamu. Dim, kenapa? Gue harus panggil dokter. Gadis jatuh tadi. Gadis? Apa kamu ingat tanggal lahir kamu berapa? 26 Maret 96, Dok.
Sekarang yang kamu rasakan apa? Ada mual atau pusing? Dari hasil diagnosa, Mbak Gadis mengalami gegara otak ringan. Sebenarnya pasien sudah boleh pulang hari ini, tapi tidak boleh melakukan aktivitas yang melelahkan dulu. Dan yang paling penting, harus ada yang terus memantau kondisinya. Oke. Tapi saran saya sih sebaiknya Mbak Gadis dirawat dulu sambil dilihat perkembangannya. Saya setuju dirawat di sini aja dulu. Oke. Baik, saya tinggal dulu ya. Mari. Dim, rawat jalan aja ya. Enggak, kamu di kosan gak ada yang jagain. Kamu denger sendiri kata dokternya tadi, kamu harus ada yang mantau terus. Halo? Barangnya jadi diambil, Pak, sekarang. Yaudah, Bapak tinggal kasih tahu alamatnya, saya berangkat langsung ya. Makasih, Pak. Kenapa, Dim? Ada yang ngajak cewek Dian ya? Udah lo tenang aja. Lo jagain Gadis aja. Biar gue yang berangkat. Thank you ya. Thanks, Ki. Git. Gue jalan dulu ya. Ngantuk ya kamu? Tidur dulu lagi? Efek obat, Dim. Iya, udah kamu istirahat. Jagain sini, oke? Makasih ya, kalian udah jenguk Tante. Tante jadi nggak enak hati, ini ngerepotin banyak orang. Nggak repot-repot kok Tante. Yang penting Tante sehat selalu. Iya, Cik. Ini ada makanan buat kamu sama Gita sambil nungguin Tante nanti. Makasih ya Kak Nino, baik banget deh. Nino, kamu tuh anaknya perhatian dan pengertian sekali ya. Enggak, Tante. Nadine hebat nih nyari pasangannya. Bagi-bagi dong tipsnya ke Gita sama Cika. Gimana punya pasangan yang perhatian dan awet. Ih, Bunda lagi sakit. Sempet-sempetan ngomentarin Kak Nino sama Kak Nadine. Pakai bawa status jomblo aku sama Kak Gita lagi. Loh, Bunda kan lagi nyari tips. Artinya Bunda tuh sayang sama kalian. Iya deh. Coba aja aku nggak seceroboh itu. Gadis pasti nggak bakalan luka. Kalau aja aku nggak sesibuk itu juga, pasti aku tahu kalau Bunda sakit. Ya Allah, aku ngerasa bersalah banget. Kenapa aku malah nyusahin semua orang sih? Git. Makasih ya, Dim. Kenapa ya, Dim? Gue selalu bawa masalah buat orang di sekitar gue. Bawa masalah buat siapa, Git? Bunda. Gadis. Lu dengerin gue ya. You did nothing wrong. Gak ada manusia, Git, yang bisa ngatur, yang bisa tahu masa depan atau apa yang bakal terjadi. Jadi lu stop bebanin diri sendiri, nyalain diri sendiri ya. Gue ngerti, Dim. Tapi kan Gitu. makasih ya, Din. No, udah jenguk Bunda. Gitu. Kamu yang sabar ya. Tante Yulia juga pasti bakal cepat sembuh kok. Aku hanya kamu ingat, kalau kamu butuh apapun, kamu kabarin aku. Balik ya. Salam buat Rizky, Git. Tim. Kita kayaknya bakalan susah deh makannya nanti, No. Apa aku masakin aja ya buat kita ya? Selama Tante Yuli masih di rumah sakit. Waktu dulu nih, pertemanan kita kacau banget, coy. Mulai dari Cika suka sama Dimas nih. Terus Dimas suka sama Gita. Gita suka sama Rizky. Terus belum si Raisa sempat balikan sama Dimas.
No. Hah? Kamu mikirin apaan sih? Oh, nggak mikirin apa-apa. Nat, Dimas tuh pacarnya gadis kan ya? Iya. Tapi Dimas masih ada perasaan sama kita. Bukan aku benar? Dimas lagi berusaha move on kok. Berarti benar kata Kunto ya? Hubungan persahabatan kalian tuh emang rumit. Satu persatu benang yang kusut harus diurai perlahan. Karena cuma dengan kesederhanaan dan tanpa kerumitan, kita baru bisa menjalin satu hubungan yang lebih baik. Setuju. Bun, aku ketiduran ya. Kamu udah makan malam belum? Makan dulu yuk. Tapi belum lapar kok. Kak Gita lagi nemenin gadisnya. Kak Gita tuh ngerasa gak enak banget Bun sama Kak Gadis. Karena udah bikin tangannya Kak Gadis luka. Makanya dia jadi bolak-balik terus tuh ke kamar Kak Gadis. Kok bisa? Ya pokoknya ceritanya panjang deh Bun. Tapi udah Bunda gak usah khawatir. Kan Kak Gadisnya udah ditanganin. Mudah-mudahan gadis cepat sembuh ya. Kamu lagi belajar buat kuis pemilihan mahasiswa terbaik di kampus ya. Sini. Hai. Dulu. Kok malah aku yang disuapin sih, kan Bunda yang sakit. Habisnya kamu juga belum makan kan dari tadi. Jangan sampai kamunya juga ikut sakit. Makasih ya Bun. Dimas lagi keluar ya? Aku pikir Kirana perlahan sudah mulai hilang dari hati kamu, Dim. Nih, coba cium aroma krim supnya. Enak gak? Enak? Iya dong. Ini mau aku buatin crumbsnya juga nggak? Boleh. Emang kamu bisa bikin? Ya bisa dong. Kamu kenapa ngeliatin aku terus? Terlalu terpesona sama kemampuan masak aku ya? Iya deh, iya yang chef handal. Aku bahagia, No. Kamu beneran udah berubah. Kamu makan ya, biar kamu cepet sembuh. Tapi aku nggak lapar, Dim. Apa kamu mau aku kabarin orang tua kamu aja?
biar mereka tahu kamu kondisinya lagi kayak gini. Kok gitu sih, Dim? Jangan dong. Kebetulan kan, menunya juga menu favorit kamu, paha ayam. Tapi aku kan nggak terlalu suka paha ayam, Dim. Kamu ingetnya siapa? Tapi jangan paha ya. Gitu. Gue juga sukanya dada. Kayaknya pas banget ya. Yang satu sukanya paha, yang satu sukanya dada ayam. No one. Dim, kamu tuh harus hati-hati. Jangan selalu nunjukin perasaan kamu ke Gita di depan orang lain. Kenapa, Dim? Minum? Di kamar aku ada boneka bulu kesayangan. Aku nggak bisa tidur kalau nggak ada boneka itu. Makasih ya, Din, udah masakin buat kita. Sama-sama gitu. Ya udah kalau gitu kita berdua duluan ya. Hati-hati ya. Baik. Nadine sama Nino aja udah balikan. Kita kapan balikannya? Pikiran. Canda. Ki, aku harus pulang soalnya ada yang mau ngambil jahitan. Yaudah, kontrin. Aku izin bunda dulu ya. Kok malah kesini? Ya, kita berhasil. Berhasil apaan? Halo? Halo, saya Sinta dari Panitia Lomba Dance berhadiah liburan ke Maldives. Apa betul saya bicara dengan Mbak Cika? Iya bener Mbak. Kami mau mengabarkan kalau kamu dan partner adalah pemenang lomba. Selamat ya. Beneran Mbak? Mbak, makasih banget. Aduh, alhamdulillah bener-bener rezeki anak solehah. Mbak, tapi itu Mbak, hadiahnya bisa nggak Mbak kalau diuangin aja? Kebetulan saya lagi ada keperluan nih Mbak. Boleh, nanti datang aja ke kantor kami untuk urus hadiahnya ya. Saya akan email undangan pengambilan hadiahnya. Makasih ya Mbak, makasih banget. Ya. Wah, serius sih? Kok bisa sih? Iya. Gue nggak nyangka sih. Nanti hadiahnya pokoknya kita bagi dua ya. Soalnya kan kita lombanya berdua. Nggak usah. Hadiahnya semuanya lu aja yang ngambil. Hitung-hitung buat perawatan nyokap lu juga kan? Iya janganlah ya, kan lo juga ikutan, lo juga harus dapat dong bagian lo. Udah dibagi dua aja. Waktu itu, niat gue tuh cuma pengen ngebantuin dan pengen seneng-seneng aja sama lu, Cik. Nggak lebih dari itu. Udah, hadiahnya semuanya lu yang ambil. Makasih ya. Pokoknya gue doain semoga rezeki lo lancar, terus lo juga kuliahnya lancar, jadi jurnalis handal hebat. Amin. Vi. Vi,
Sorry ini nggak kayak yang lo lihat kok. Iya Vi, tadi Cika cuma ngasih tahu aku kalau kita menang ikut kontes yang berhadiah ke Maldives itu. Gue cabut dulu deh. Gue mau ke kampus ambil undangan terus harus ke rumah sakit jagain bunda gue lagi. Duluan ya. Iya tadi Cika cuma ngasih tahu aku doang kok. Tapi kita nggak ke Maldives, udah ditukerin duit. Special delivery buat Mbak Gadis. Dim, Kamu tuh emang bener-bener attach banget ya sama nih boneka kebantang sih. Bantal ini tuh emang spesial banget buat aku. Soalnya ini satu-satunya peninggalan almarhum orang tua kandung aku. Makanya aku lengket banget sama bantal ini. Maaf ya Dis, aku udah bikin kamu keinget-inget. Gak apa-apa dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bunda ngapain? Bunda kerja ya? Aduh ngapain sih Bun? Kan supaya tangan bunda nggak kaku. Kan Bunda udah dibilang, Bunda tuh harus istirahat total. Lagian siapa sih Bun yang bawain alat jahitnya ke sini? Pasti Kak Rizky ya? Ih, tuh orang bener ya, bener-bener nggak peka. Aku telepon juga nih, aku marahin. Jangan dong, jangan dimarahin. Bunda yang minta. Tadinya Rizky juga nggak mau bawain kok. Cuman karena ngelihat bunda bosan, Rizkynya nyerah, dia dibawain. Bun, Apa ini? undangan final. Kan aku ikut lomba mahasiswa terbaik Bun di kampus. Nah, nanti kalau di finalnya aku menang, aku dapat penghargaan, Bun. Bunda kok nangis? Bunda bangga sama Cika. Bangga banget. Mestinya bunda besok datang ya ke sini kan. Buat nyemangatin kamu. Bundanya malah di rumah sakit. Bunda bisa sembuh aja, aku udah seneng banget. Makanya Bunda jangan dipaksa kerja dong. Anak hebat ini. Git, lu nunggu oke Jack. Kalau mau ke kampus bareng gue aja, gue juga mau ke sana. enggak. Gue nungguin Rizky tuh. Dim, kamu ke kampus juga? Enggak kan, Dim? Yuk, duluan ya Dim. Aku mundurin dulu. Duluan nih, Dim. Dim, kamu tuh harus hati-hati. Jangan selalu nunjukin perasaan kamu ke Gita di depan orang lain. Sorry ya Cik, nggak bisa bantu banyak. Kan kamu lebih ahli. Iya, nggak apa-apa Kak. Tapi untung ya, kamu bisa jahit. Udah jago lagi. Kak Gita nggak tahu aja perjuangan aku waktu belajar kayak gimana. Ngapain kamu, Nak? Ini aku lagi belajar jahit. Belajar jahit? Sekarang kalau lepas gini, nah ini diangkat gini nih. Ini. Nih, Oh, coba. terus? Mana pegang dulu. Ini. Ini angkat. Oh, Supaya jarumnya naik. Oke, lepas. Oh iya. Iya. Nah, gitu. Aku bangga deh punya adik kayak kamu. Udah cantik, pinter, bisa jahit, bisa masak walaupun gak jago-jago amat. Tapi sayang satu, jomblo. Ih, Kak Gita, muji kok kayak gitu sih. Sesama jomblo dilarang saling ngeledek. Kak, ini dong bantuin. Aku juga harus belajar nih soalnya. Nih. Sini. Cing. Tinggal itu aja kok. Nih kancingnya. Bismillah.
Bisa kan? Bisa, ini mah kecil. Aduh. Kak, kalau nggak taruh aja deh biar itu nanti aku yang kerjain. Udah, tenang aja. Bisa. Dis. Hai Dim. Notes kamu mana? Biar aku bantu selesai novelnya. Serius Dim, notes aku di tas Dim, di situ. Situ? Coba cari ya. Oke, kamu tenang aja pasti selesai kok. Tapi sekarang aku pusing banget, Dim. Soalnya aku udah janji sama Mbak Alia buat ngumpulin novel sebelum minggu depan. Kamu tahu kan, kondisi tanganku lagi kayak gini. Kayaknya aku nggak bisa ngumpulin tepat waktu deh. Ya, seharusnya sih nggak apa-apa ya. Karena aku yakin Mbak Alia juga pasti ngerti. Aku nggak pernah ingkar janji. Waalaikumsalam, Tante. Ini kita ganggu apa enggak nih? Kalau ganggu kita balik lagi aja tadi. Enggak kok. Ini gadis, pacarnya Dimas ya. Cantik kamu, Nak. Halo, Tante. Saya Yuli, mamanya Gita. Maaf ya, Tante baru jenguk sekarang. Gak apa-apa, Tante. Terima kasih ya, gadis. Kamu sudah nolongin anak Tante. Tapi maaf banget. Kamu jadi sakit kayak begini karena Gita ceroboh ya? Bukan salahnya Gita kok, Tante. Ini juga gadisnya nggak hati-hati. Tante gimana kondisinya sekarang? Alhamdulillah, membaik. Alhamdulillah ya, Tante. Cika sama Gita nggak kesini, Tante? Tadi sih kesini, tapi udah pulang. Gantian jaga rumah, sekalian bantuin Tante nyelesain jahitan. Untung nih ada calon anak mantu yang siap siaga jaga Tante nemenin di sini. Tante balik lagi ya, udah waktunya buat minum obat. Aku mau mundur susah trek. Untung aja ada calon anak mantu jaga Tante nemenin di sini. Dimas, katanya mau bantuin ngetik. Ya. Mata kamu gak bisa bohong, Dim. Bunda doain ya, Cika bisa jawab semua pertanyaannya dengan baik. Amin. Kamu nggak apa-apa sendiri? Nggak apa-apa. Hebat ini anak. Aku pamit ya, Bun. Iya. Assalamualaikum. Sini aku dicium. Bismillah, bisa ya nak, bisa. Dah. Doain. Fighting. Dah. Ayah, Bunda. Assalamualaikum, Ayah. Bunda lagi jahit. Anak-anak udah jalan ya? Bunda sehat-sehat ya? Sehat semuanya. Cuman agak flu. Ayah apa kabar? Lancar semua acaranya di sana? Maaf Ayah, kita terpaksa berbohong di sini. Ayah baik-baik ya di sana. Loh, Cika, gimana? Kamu sudah siap belum? Ibu harap kamu bisa menang dan dapat predikat mahasiswa yang terbaik tahun ini. Iya, makasih Bu. Loh, orang tua kamu mana? Orang tua saya lagi berhalangan datang, Bu. Wah, sayang sekali ya. Padahal ini kan pengalaman kamu sekali seumur hidup. Tapi kamu harus tetap semangat ya. Tenang aja, Cik. Lu masih punya satu keluarga lagi yang akan terus nemenin lu. Lo kok tahu sih ya? Ya iyalah, semua orang tuh ngomongin lu tahu. Oke, sekarang kita ke aula. Ini saat yang tepat untuk lu libas semua lawan lu. Yuk! Semangat!
Kamu katanya mau ngeliat Cika kuis. Iya sih, tapi kan kamu belum kelar. Udah kelar kok sekarang. Beneran? Yuk, kita semangatin Cika. Oh ya, No. Aku habis dari kampus ke rumah sakit lagi nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Oh, tapi nanti malam aku ngajar sampai malam sih. Kamu kalau sendiri nggak apa-apa? Nggak apa-apa kok. Bunda! Surprise! Selamat ya. Selamat datang, selamat siang semuanya. Makasih udah datang pada hari ini. Mari kita sambut mahasiswa terbaik Insan Nusantara 2018, Cika Kinara Rahmansyah. Yeay. Yeay. Alhamdulillah, puji syukur aku bisa jadi mahasiswa terbaik tahun ini. Aku mau bilang terima kasih buat semuanya yang ada di sini, terutama buat Bunda sama Kak Gita, sama Ayah yang ada di Belanda. Ini semua karena kalian aku bisa jadi pribadi yang seperti sekarang. Selamat ya. Makasih ya Kak. Selamat ya, Cik. Selamat ya sayang. Bunda bangga banget sama kamu, Nak. Bunda punya hadiah buat Cika. Bun, ini kan yang Bunda buat kemarin. Makasih ya, Bun. Kayaknya ada yang lagi motong bawang nih. Jangan. Nanti susternya datang. Minuman kamu. Sebelum kesini, kamu seharian sama Cika? Iya, tadi aku nemenin Cika di kampus buat final pemilihan mahasiswa terbaik. Kasian soalnya Vi, keluarga Cika nggak ada yang bisa datang. Jadi ya aku lagi free, aku support aja. Kamu tuh ngapain sih ngurusin Cika terus? Kamu tuh nggak tahu ya, kalau Cika tuh ngeremehin kamu. Ngeremehin gimana? Tadinya aku nggak mau cerita sama kamu. Tapi kayak sekarang aku harus ngomong semuanya deh. Ada apaan sih Vi? Aku nggak ngerti. Kamu tahu nggak kenapa kamu bisa keterima beasiswa di kampusnya dia? Bukannya Arya itu udah belajar banget ya? Kamu harusnya nggak usah khawatir dong. Ya iya sih Kak. Tapi kan kalau dia nanti nggak diterima, gimana Kak? Padahal dia tuh udah ngarep banget beasiswa ini, dia pasti sedih banget deh. Apa aku bilang aja ya ke dosen aku, supaya si Arya langsung diterima. Ya itu sih terserah kamu maunya gimana. Tapi nggak sebaiknya nanya dulu ya sama orangnya. Ih, ya jangan dong Kak, justru Arya jangan sampai tahu. Soalnya kan dia paling nggak suka dikasihanin. Kalau dia nggak rekomendasiin kamu ke dosennya, mungkin sekarang kamu nggak akan keterima beasiswa di kampusnya dia. Ya udahlah, mending sekarang kamu nggak usah temenan lagi deh sama dia. Emang bener Cik, lu ngerasa kasihan sama gue
sampai lo harus ngomong ke dosen lo supaya gue bisa keterima beasiswa. Iya, sorry banget ya. Tapi maksudnya gue tuh... Udah, oke. Gue paham, Cik. Lebih baik mulai sekarang kita nggak usah ketemuan dan juga nggak usah berhubungan lagi deh, Vi. Kok aku? Iya, kamu. Kamu sengaja kan mau ngadu domba aku sama Cika biar kita berantem terus nggak temenan lagi, ya kan? Ya, aku itu ngasih tahu kamu hal yang sebenarnya. Justru karena kamu kasih tahu hal itu ke aku jadi tahu sifat asli kamu, Vi. Udah. Oke, cukup. Aku minta maaf. Mulai sekarang hubungan kita berakhir sampai sini, Vi. Aku nggak bisa. Aku minta maaf. Kalian berdua tuh emang cocok ya. Sama-sama nggak jelas. Ya, gue minta maaf ya. Aduh, sumpah maaf banget. Gue tuh kemarinnya emang sempet mau ngomong sama dosen gue, tapi nggak jadi. Iya, nggak apa-apa, Cik. Gue tahu kok. Tadi sore kan gue ke kampus. Gue udah ketemu juga sama dosennya. Bu. Ya? Mohon maaf, Bu, sebelumnya. Saya mau bertanya, apa benar saya keterima beasiswa di sini karena Cika merekomendasikan saya kepada Ibu? Cika nggak ngomong apa-apa kok sama saya. Kamu ini keterima di sini karena memang kamu sangat kompeten. Dan kampus ini hanya menerima rekomendasi dari pihak instansi pendidikan. Misalnya sekolah atau kampus yang lainnya. Begitu ya, Bu? Ya sudah ya, Ibu mau mengejar dulu. Terima kasih banyak. Iya. Sorry banget ya, gue sempet kayak mau ngeraguin lo gitu. Gue tuh beneran gue cuma takut kalau lo nggak dapet beasiswa. Gak apa-apa, Cik. Terus Vivi gimana? Nat, anterin pulang yuk. Nggak usah, Ki. Aku udah pesan oke car kok. Git, lihat lorong ini jadi inget zaman SMA dulu. Gimana sih lo? Udah tahu sepatunya kekecilan masih aja dipakai, cantengan kan, syukurin. Oh, lagi sakit tuh main mulu ah. Lebih. Apa emang sakit? Udah deh, duduk sini. Tar. Terus mau pesen atas nama Rizky yang itu bawa. Ya, bentar. Emang harus operasi, Bit? Bentar ya, gue browsing dulu. Ya, harus dipotong, Ki. Apanya jarinya? Iya, atau enggak nanti bisa nyebar ke seluruh kakinya loh. Ya mesti dipotong, terus gue jalannya gimana ah? Rizky Langit di bawah, silakan masuk. Rizky Langit di bawah, silakan masuk. Ya bentar ini, Mbak. Ini, Mbak, maksudnya. Resek lo, kalau nggak sakit juga. Cuma dipotong kukunya gitu. Bisa, lo harus lihat tuh muka lo gimana tadi horornya. Foto dulu dong jempolnya ya. Buat kenangan-kenangan. Kalian beruntung banget deh. Aku jadi iri. Kalau aja aku dulu nggak sekolah di luar negeri, pasti aku nggak bakal ngelewatin momen lucu bareng kalian. Ya aku di cancel sih. Ya udahlah Din, pulang sama Rizky aja. Ya udah Rizky. Makasih ya buat hari ini. Duluan ya. Nah. Kok lo masih di sini sih? Katanya mau cari makan. Rizky nganterin Nadine pulang, jadi gue kayaknya makan di kantin aja deh. Jam segini sih kantin kayaknya udah tutup. Atau lo mau pergi keluar cari makan? Yuk. Yuk. Oh, Nat, kita naik motor. Ini ya, biar nggak masuk angin.
Gue kenapa sih? Gue gak seharusnya cemburu. Karena gue sama Rizky sekarang bukan apa-apa. Sabar ya, Git. Makan yuk. Ada yang salah dengan perasaan aku. Kenapa saat dengar ceritanya Rizky sama Gita tadi, aku jadi ngerasa iri. Padahal Nino udah sebaik ini sama aku. Dia udah nunjukin sikapnya yang perhatian dan kembali seperti Nino yang pertama aku kenal. Baik dan menyenangkan. Tapi kenapa hati aku makin menginginkan Rizky? Dim, kamu tahu nggak ayunan itu? Kenapa ya ayunannya itu nggak ada yang pernah naikin? Kamu main ayunan? Yuk, situ ya. Bisa. Sini aku bantuin. Mbak, Mas pacaran ya? Udah mau putus ya? Maksudnya Mbak, ini ayunan terkenal loh Mbak. Namanya ayunan patah hati. Yang main ayunan di sini hanya pasangan yang mau putus. Oh ya udah. Makasih infonya, Mbak. Hati-hati ya Mbak, Mas. Dis. Mau putus sama aku hari ini? Ya udah, mending kita cari tempat lain aja ya. Yuk. Duduk. Hah? Mbak, sini saya bawain Mbak. Makasih ya Mbak. Mbak, tadi aku di depan ngeliat mobilan Nino. Kok orangnya nggak ada tapi ya? Kemana orangnya? Pagi Mbak Sari. Loh, Mas Nino, Mbak Nadine lagi pergi yoga Mas sama Mbak Raisa. Iya, saya tahu kok. Mbak, bisa tolongin saya nggak? Mbak kenapa? Nggak apa-apa Mbak. Tapi kenapa hati aku makin menginginkan Rizky? No. Seseorang pernah bilang padaku, cinta yang dipendam itu seperti bom waktu. Menunggu untuk dihentikan paksa atau meledak dengan sendirinya dan berakhir menyakitkan. Melukai orang lain dan pastinya diri sendiri. Ku cinta padamu, namun kau milik sahabat. Dilema hatiku, andai ku bisa berkata sejujurnya. Jangan kau pilih dia, pilihlah aku. Namun kau tahu, cinta tak bisa kau. Kau selalu